Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulab talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita masih di bab yang sama ya, bab tentang pengingkaran terhadap takdir. Dan kemarin saya jelaskan ya pondasi tentang kesesatan qadariyah yang itu harus dipahami dengan baik ya. Dua pokok kesesatan mereka. Nah, sekarang kita masuk di dalil yang berikutnya. Langsung saja kita baca wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dan dari Ubadah bin Samit annahu qala libnihi, bahwa beliau berkata ke anaknya, ke anak beliau, lihat ini yang namanya Huwal Walid ibnu Ubadah. Namanya adalah Al-Walid ibnu Ubadah. Wulida fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di masa Nabi. Wa huwa min kibari tabi'in, termasuk pembesarnya para tabi'in. Wa mata ba'da sab'ina rahimahullah, dan beliau meninggal setelah tahun 70 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, Ubadah bin Samit mengatakan pada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman, sungguhnya engkau tidak akan bisa memperoleh ta'mal iman, ay halawatahu, manisnya keimanan. Fa inna lahu halawatan wa ta'man man dzaqahuma tasalla anid dunya wa ma'alaiha. Siapa ya, karena sungguhnya iman itu memiliki manis dan rasa. Siapa yang bisa merasakan manis dan rasanya iman itu ya akan mudah baginya seluruh urusan dunia dan apa yang akan ada di atasnya. Jadi iman itu memiliki manis dan rasa, Masya Allah. Wahai anakku, sungguh engkau tidak akan bisa mendapatkan, engkau tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, sampai engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang luput darimu tidak akan mungkin mengenaimu. Apa maknanya? Lihat, annama quddira 'alaika minal khairi wasyarri falan yatajawazaka wa ma lam yuqaddar 'alaika falan yusibaka. Apapun yang telah ditakdirkan untukmu dari kebaikan maupun kejelekan, maka tidak akan mungkin melampauimu, tidak akan meleset ya. Dan apa yang tidak ditakdirkan atasmu, ya tidak akan mungkin menimpamu. Kau tidak akan dapat merasakan manisnya keimanan sampai bisa mengilmui ini tadi. Apa yang memang takdirmu ya kan pasti akan kamu dapatkan. Dan apa yang meleset ya tidak akan kena. Nah, beliau melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sungguhnya ya, ini istidlal min Ubadah ala ma sabaqa, ini sisi pendalilan ini ya dari apa yang beliau sampaikan tadi ya, tidak akan merasakan manisnya iman tadi, dalilnya ini kata Ubadah bin Samit. Ya, Rasul mengatakan inna awwala ma khalaqallahul qalam, sungguhnya apa yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lihat, awwala ma khalaqallahul qalam ay huwa awwalu syai'in khalaqahu Allahu qabla khalqis samawati wal ard wa laysa huwa awwalu makhluqat mutlaqan. Qalam ini adalah apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan qalam ini bukan sebagai makhluk yang paling pertama secara mutlak. Nah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya karena ada arsy, ada yang lainnya kapan itu Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Maka di sini ya Syekh Fauzan merincinya bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, paham? Nah, sungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Allah berfirman kepada pena, tulislah. Ya. Faqala, maka pena menjawab, Rabbi wa madza aktub, ya Allah apa yang aku tulis? Qala,
uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian Ubadah mengatakan, ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Siapa yang mati bukan di atas keyakinan ini, maka bukan dari golonganku, kata Nabi. Ai man mata ala ghairi hadza ai ala ghairil imani bil qadar. Yang mati dalam keadaan tidak mengimani takdir, maka bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya laisa minni ana bariun minhu li annahu munkirun lil imillahil qadim bi af'alil ibadi wa man kana kadzalika fa huwa kafir. Aku berlepas diri darinya, kata Nabi ini ya. Maknanya demikian. Karena dia mengingkari ilmu Allah akan sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi dan telah terjadi. Allah tahu semuanya ya. Dan ilmu Allah itu terdahulu begitu. Nah, ilmu Allah yang telah terdahulu tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan hamba. Dan siapa yang mengingkari itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sungguhnya pertama apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Allah mengatakan pada pena, tulislah. Fajara fitil kasaah, maka pena pun berjalan seketika itu, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan apa yang terjadi, menulis seluruh apa yang terjadi sampai hari kiamat ya. Nah, jadi ini dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi ini fokus pembahasannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu ya yang terjadi sampai besok hari kiamat, dan Allah tahu akan semua yang tadi tiga perkara ya, yang telah terjadi, sedang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, karena Allah telah menuliskannya semua ya dalam Lauhul Mahfuz ini, melalui pena ini ya, yang menulis semua kejadian sampai hari kiamat. Jadi di sini fokus pembahasan kita adalah Allah telah menuliskan dan Allah mengilmui akan segala sesuatu itu. Makanya kalau antum ingat dulu ketika kita bahas tentang keimanan terhadap takdir, itu ada tingkatannya ya kan. Tingkatan pertama mengimani apa? Mengimani tentang ilmu Allah dulu. Lalu yang kedua mengimani tentang kitabah. Allah telah menuliskan semuanya. Ya kan? Nah, lalu yang ketiga mengimani tentang apa? Masyiah, bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak Allah. Lalu yang keempat tentang al-khalq ya. Penciptaan, bahwa semuanya itu diciptakan, semuanya itu ada karena Allah yang menciptakannya. Iya enggak? Nah, fokus kita di sini adalah di yang pertama dan kedua. Allah mengilmui, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, wa fi riwayatin, riwayat yang ketiga ini ya. Libni Wahab, dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, huwa Abdullah ibnu Wahab ibni Muslim al-Misri Athiqatul Faqih sahibu Malik, wulida sanata mi'atin wa khamsin wa ishrina hijriyatan wa tuwfiya sanata mi'atin wa sab'in wa tis'ina hijriyatan rahimahullah. Beliau lahir 125 Hijriah, meninggal 197 Hijriah. Nabi Ibnu Wahab mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqallahu bin nari. Siapa yang tidak beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Lihat, malam yu'min bil qadar bima qadarahullahu wa qada'uhu fi khalqihi, ya, dengan apa yang telah Allah tetapkan dan ketetapan Allah pada makhluknya. Siapa yang tidak mau beriman dengan takdir baik dan buruk, apa balasannya? Ahraqallahu bin nar. Allah akan membakarnya dengan api. Kenapa? Likufrihi ya wa bid'atihi, karena kekufurannya dan bid'ahnya itu. Li'annahu jahada qudratallahi, karena dia mengingkari kekuasaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kemampuan Allah yang sempurna.
wa masyiatun nafidhata wa khalqahu likulli syai'in wa kadzdzaba bi kutubihi wa rusulih. Ya, karena dia juga mengingkari kehendak Allah yang pasti terlaksana dan Allah menciptakan segala sesuatu itu. Ya. Nah, dan dia mendustakan Al-Qur'an dan para rasul. Jelas ya. Jadi siapa yang mengingkari takdir dibakar dengan api. Kenapa? Karena dia orang yang kafir. Jelas ini ya. Nah, makna global dari athar ini, anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yusi ibnahu al-Walid bil imani bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa Ubadah bin Samit mewasiatkan kepada anaknya yaitu Al-Walid itu untuk beriman pada takdir yang baik dan buruk. Wa yubayyinu lahu ma yatarattabu 'alal imani bihi min athamarati thayyibati wan nataijil hasanati fid dunya wal akhirah. Dan beliau menyebutkan apa yang ditimbulkan dari keimanan terhadap takdir itu dari buah yang baik dan hasil yang baik di dunia dan akhirat. Wa ma yatarattabu ala inkaril qadari minasyururi wal mahadiri fid dunya wal akhirah. Dan beliau menyebutkan pula konsekuensi yang timbul dari mengingkari takdir, ya, dari kejelekan yang akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa yastadilu, dan beliau berdalil ala ma yaqulu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdalil dengan apa yang beliau ucapkan pada anaknya itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tuthbitu annallaha qaddaral maqadira wa amaral qalama bi kitabatiha qabla wujudi hadhil makhluqat. Yang mana ya, hadis Nabi ini menetapkan bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu itu, menulis takdir segala sesuatu itu sebelum adanya seluruh makhluk ini. Fala yaqa'u fil kauni syai'un ila qiyamis sa'ati illa biqada'in wa qadarin. Maka tidaklah terjadi apapun yang ada di alam semesta ini kecuali kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang terjadi sampai besok hari kiamat telah ditetapkan oleh Allah dan ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz tersebut. Jelas ya, itulah inti dari keimanan terhadap takdir, ya. Kemudian keterkaitan athar ini dengan bab anna fihi wujubal imani bil qadar, bahwa dalam athar ini terang sekali ya, ada kewajiban untuk mengimani takdir. Bahkan di akhir tadi, siapa yang tidak mengimani takdir dibakar dengan api. Wa tahdhiru min inkarihi wal kufri bih, dan peringatan dari mengingkari dan mengkufuri takdir. Wa bayanal wa'idil mutarattabi ala dzalika, dan penjelasan tentang ancaman yang bisa ditimbulkan dari mengingkari takdir. Ya, mengingkari takdir berarti ya Nabi Muhammad berlepas diri darinya dan dia dibakar api. Itu jelas sekali ancaman yang sangat jelas. Yang faedah yang bisa kita ambil, yang pertama wujubul imani bil qadar, wajibnya mengimani takdir. Yang kedua al-wa'idus syadidul mutarattabu ala inkaril qadar, ancaman yang keras ya yang sebagai konsekuensi orang yang mengingkari takdir. Lalu yang ketiga itsbatul qalami wa kitabatul maqadiril madiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyamis saah, penetapan adanya pena, yang mana pena ini telah Allah tulis untuk menulis takdir segala sesuatu yang telah berlalu maupun yang akan datang sampai besok hari kiamat. Nah, ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, penetapan adanya takdir dan hukuman bagi orang yang mengingkari takdir. Insyaallah masih satu dalil lagi, kita lanjutkan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.